Kita mungkin sering mendengar ungkapan from zero to hero, di mana seorang pemain yang awalnya bukanlah siapa-siapa, beranjak menjadi superstar. Pemain seperti Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, atau Kobe Bryant merupakan beberapa contoh dari ungkapan tersebut. Tapi, bagaimana kalau from hero to zero? Pada game 5 antara Milwaukee Bucks dengan Pacers kemarin, kita melihat adanya sebuah peristiwa from hero to zero. Atau yang di bahasa Indonesia kan, artinya kurang lebih adalah dari pahlawan menjadi penjahat. Ini dia, kisah dari Gary Trent Jr. di game 5 NBA Playoff. Sebelum kita terjun ke videonya, buat teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta bantuan admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Pokoknya, kalian bakalan dibantuin deh. Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Bucks melawan Pacers merupakan deja vu tersendiri bagi para fans NBA. Di musim 2023-2024 yang lalu, mereka juga bertemu di ronde pertama, di mana saat itu Pacers menang 4-2 atas Bucks. Di musim 2024-2025 ini, mereka lagi-lagi bertemu di ronde pertama, dan para fans mengira bahwa Giannis dan rekan-rekannya akan melakukan pembalasan dendam mereka di playoff tahun ini. Nyatanya, dugaan orang-orang salah. Di 2 game pertama, Pacers langsung berhasil menundukkan Bucks. Bucks kalah 117-98 di game pertama, dan kalah 123-115 di game kedua. Di game ketiga, Bucks bermain di kandang mereka, yaitu Fiserv Forum. Bermain di hadapan para fans, Giannis tampil menggila dengan torehan 37 poin. Sayangnya, rekan Giannis yang lain, Damian Lillard, tampil amat bau. Lillard hanya mampu mencetak 7 poin dan juga hanya mampu memasukkan 2 dari 12 tembakannya. Untungnya di Bucks, saat itu terdapat seorang shooter yang luar biasa wangi. Anak dari Gary Trent Senior, Gary Trent Jr., yang biasanya menjadi pemain bench dijadikan starter di game tersebut. Hasilnya sangatlah baik. Ia tampil luar biasa on fire dengan torehan 37 poin, 3 assist, dan 4 steals. Bersama Giannis Antetokounmpo, ia menjadi top scorer di Bucks dan membawa Bucks memenangkan game 3 atas Indiana Pacers. Di game berikutnya, yaitu game 4, ia tetap bermain lama. Meski begitu, ia tidak terlalu banyak menembak. Ia total hanya menembak sebanyak 6 kali saja di game 4 saat itu. Dan saat itu ia hanya mampu mencetak 6 poin dan Bucks kalah memalukan 103-129. Game 5 menjadi penentu hidup mati dari Milwaukee Bucks. Jika Bucks kalah di game tersebut, maka Pacers akan unggul 4-1 dan Bucks pun tersingkir dari persaingan playoff. Gary Trent Jr. tampil on fire di game ini. Tembakan 3 points-nya selalu tepat sasaran. Ia amatlah tajam, sangat membantu Giannis Antetokounmpo dalam pertarungan ini. Pertandingan berlangsung amat sengit, sampai-sampai pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Di babak tambahan waktu, Trent menjadi pemain yang lebih on fire lagi. Ia saat itu berhasil menceploskan 4 buah 3 points dan mencetak 12 poin hanya di babak overtime, menjadikannya sebagai leading scorer di babak overtime tersebut. Trent benar-benar bak pahlawan di babak tambahan waktu tersebut. Tembakan-tembakan jarak jauhnya yang vokal dan akurat membuat Bucks jadi terlihat aman dari Pacers. Sayang, turnover buruknya di detik-detik akhir membuat 3 points magisnya tersebut jadi tak berarti. Di sisa 29 detik pertandingan, Bucks masih unggul 4 poin dari Pacers. Sayangnya, operan yang kurang tepat dari Trent membuat bolanya saat itu dicuri oleh pemain Pacers. Tyrese Haliburton saat itu kemudian melakukan layup dan sayangnya AJ Green menyenggolnya dan terjadilah 2 points and 1. Hali berhasil memasukkan 1 buah free throw-nya dan membuat Pacers kini hanya tertinggal 1 poin saja dari Bucks. Turnover tadi merupakan turnover krusial yang buruk, namun setelah turnover tersebut ada turnover yang lebih buruk lagi. Pada sisa waktu 10,8 detik, operan dari AJ Green gagal ditangkap dengan baik oleh Trent. Entah karena kurang fokus atau karena bola terlalu licin,
Bola yang seharusnya sangat mudah ditangkap itu malah terlepas ke kolong kakinya Trent. Semua pemain dan coaching staff Milwaukee langsung muram saat itu. Mereka tahu ini merupakan hal yang amat-amat buruk. Usai out, pemain Pacers pun melakukan inbound. Bola diberikan kepada Haliburton. Haliburton kemudian melakukan layup, dan Pacers pun unggul 1 poin atas Milwaukee Bucks. Kekalahan ini sangat-sangatlah nyesek. Bucks yang semula unggul jauh berkat 3-point sensasional dari Trent, berakhir kalah dengan nyesek. Trent Junior sendiri terlihat frustasi dan hanya bisa jongkok usai sadar bahwa 2 turnover parahnya membuat Bucks kalah. Turnover tersebut merupakan salah satu turnover terbodoh di sepanjang sejarah NBA playoff. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang luar biasa ironis. Gary Trent, yang merupakan salah satu six man terbaik di NBA, sebenarnya merupakan salah satu pemain dengan turnover terminim di musim ini. Faktanya, dengan persentase turnover yang hanya sebesar 5,7%, Gary Trent berada di urutan kedua sebagai pemain dengan persentase turnover terkecil di musim ini. Jadi, kejadian 2 turnover parahnya di game penting ini merupakan hal yang amat-amatlah aneh dan seharusnya tidak terjadi. Usai kekalahan ini, banyak ahli yang menilai bahwa Bucks akan melakukan perombakan besar-besaran. Trent sendiri juga entahlah bagaimana nasibnya. Ia sebelumnya merupakan pemain Toronto Raptors, lalu pindah ke Milwaukee Bucks dengan kontrak minimum demi bisa mendapatkan gelar juara. Kini mimpinya untuk bisa juara di Bucks telah sirna. Ia juga mungkin saja akan hengkang dari Bucks, apalagi setelah terdesus kabar kalau Giannis mau keluar juga. Turnover dari Trent ini tidak hanya merusak karir dari Trent, tapi juga menjadi turnover yang mengubah pergerakan franchise Milwaukee. Jika seandainya Gary Trent Jr. saat itu dapat menangkap bola di 10 detik terakhir, maka kisahnya sudah pasti akan berbeda. Para pemain Pacers pastilah saat itu akan memfoul Gary Trent, membuat Trent menembak free throw, dan membuat Bucks jadi unggul. Bucks akan dengan mudah dapat mengontrol permainan seandainya Gary Trent dapat mampu menangkap bola di 10 detik akhir tersebut. Namun sayang, entah karena kurang fokus atau karena bola yang terlalu licin, bola pun saat itu terlepas dan sisanya adalah sejarah. Kejadian ini pastilah merupakan salah satu kejadian terburuk yang pernah dialami oleh Gary Trent Jr. di sepanjang karirnya. Dari yang sebelumnya pahlawan, menjadi biang kekalahan dari Milwaukee Bucks. Bagaimanapun, kita tetap harus memberikan rasa respect yang luar biasa kepada Gary Trent. Tanpanya, kita tidak akan melihat Bucks berkompetisi sekeras ini di Game 5. Tanpa Gary Trent, mungkin Bucks akan disapu bersih, mengingat Trent selalu menjadi pembeda di seri yang melawan Pacers ini. Kalau kalian lihat, ketika Trent on fire, maka Bucks kemungkinan besar menang atas Pacers. Di Game 5 pun, Bucks juga harusnya menang berkat poin yang banyak dari on fire Gary Trent. Namun sayang, 2 turnover kritis di detik-detik akhir mengubah kejadian jadi 180 derajat dan membuat Gary Trent harus meringis kesedihan. Apa pendapat kalian tentang turnover membahayakan dari Gary Trent ini? Apakah kalian juga pernah punya pengalaman from hero to zero seperti Gary Trent Jr.? Tulis di kolom komentar di bawah ya.